Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis tanggal 16 September 2021 sayang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kabupaten Maibrat hingga kini masih terus diberi pengawalan ketat pasca penyerangan oleh KNPB terhadap pos Koramil persiapan Kisor, Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan. Insiden penyerangan itu diketahui menggugurkan 4 anggota TNI dan membuat masyarakat sekitar trauma. Bupati Maibrat Bernard Sagrim lantas meminta warganya untuk tidak merasa takut berkepanjangan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Sofwan Asari Raharusun yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Sofwan. Halo, selamat siang. Ya, Sofwan, bisa Anda gambarkan untuk update terkini dari kondisi Kabupaten Maibrat pasca penyerangan di Pos Ramil Kisor beberapa waktu lalu? ya. Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat, bahwa kurang lebih eh, dua kurang lebih 2 pekan berlalu pasca penyerangan di Pos Ramil Kisor, Kabupaten Maibrat, memang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di Kabupaten Maibrat. Ada sejumlah titik di Kabupaten Maibrat dijadikan sebagai tempat pengungsian atau tempat untuk mengamankan diri bagi masyarakat di sejumlah kampung yang ada di sekitar tempat kejadian perkara, dalam hal ini Kampung Kisor. Hingga saat ini sejumlah upaya telah dilakukan untuk tidak berkepanjangan ketakutannya, dan Bupati Maibrat sendiri telah mengunjungi tempat-tempat tersebut untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi dan juga penguatan terhadap masyarakat untuk tidak ketakutan yang berkepanjangan begitu ya. Oke, lalu bagaimana untuk pantauan di lapangan? Seperti apa kondisi masyarakat pengungsi di sana, Sofwan? Ya, beberapa waktu yang lalu tempat kami kunjungi tempat pengungsian, mereka memang agak sedikit ketakutan dengan dengan masyarakat yang baru mereka kenal. Namun beberapa hari yang lalu kami ke sana untuk melihat situasi terkini masyarakat di Kabupaten Maibrat, khususnya untuk masyarakat yang trauma. Mereka sudah mulai beraktivitas dengan seperti biasa, tidak lagi takut karena masyarakat diberikan jaminan oleh pemerintah daerah dan juga aparat untuk senantiasa mereka melindungi masyarakat yang sedang trauma ataupun yang sedang mengungsi di tempat-tempat di sejumlah titik di Kabupaten Maibrat itu sendiri. Ya. Sobat, berarti saat ini apakah benar jika kondisi di Kabupaten Maibrat, Papua Barat sudah kondusif dan seperti apa langkah pemerintah selanjutnya? Ya, berdasarkan wawancara kami dengan Bapak Bupati Kabupaten Maibrat, Bernard Sagrim, beliau menjelaskan bahwa hingga saat ini Kabupaten Maibrat sudah berangsur-angsur kondusif, dan sebagai pemerintah daerah, beliau dan TNI Polri dalam hal ini Dandim dan juga Kapolres memberikan jaminan untuk senantiasa menjaga Kamtipmas yang ada di wilayah tersebut, dan langkah Bupati Kabupaten Maibrat saat ini adalah melakukan penguatan, dalam hal ini memberikan semangat dan juga support kepada masyarakat agar tidak ketakutan. Bahkan Bupati sendiri akan memerintahkan bawahannya untuk mendata masyarakat yang siap untuk pulang ke kampung masing-masing. Salah satunya yaitu Kampung Sasamuk yang menjadi yang bersebelahan dengan Kampung Kisor. Rencananya Bapak Bupati akan memulangkan sejumlah masyarakat yang bersedia untuk pulang, karena kondisi Kampung Kisor saat ini sudah kondusif, dan rencananya akan
segera dipulangkan masyarakat yang di Kampung Kisor itu sendiri. Sementara sejumlah kampung seperti Kampung Kamat hingga saat ini pemerintah dan aparat TNI Polri masih melakukan pengerjaan jembatan untuk segera memobilisasi kembali masyarakat dari dua distrik Aitinyo dan juga Aiwasi yang sementara ini melakukan berlindung di kedua distrik tersebut untuk digeser kembali ke Kampung Kamat, begitu dia. Oke, Tribuners, tadi rekan Sawan juga sudah mendapatkan keterangan dari Bupati Maibrat Bernard Sagrim, berikut liputan lengkapnya. Ada aksi tembak atau kontak tembak, kemudian pemalangan, saya kira tidak ada. Itu isu itu dari mana? Saya juga tidak mengerti juga. Pokoknya tidak ada itu. Tidak ada yang penembakan. Kemarin yang bunyi itu tuh kan hanya ada oknum anggota yang hanya mau kontrol senjatanya, peluru, amunisi yang ada di ini, tapi ya tidak pompa dengan baik sehingga ada ini yang tertinggal di dalam, belum kasih keluar. Makanya begitu mau uji tembak, mau tes kekosongan itu padahal masih ada satu butir yang di dalam bunyi itu. Kemarin itu bukan orang tembak karena tidak ada. Baru tidak ada palang di mana, baru dong tembak menembak, kontak itu di mana? Saya juga tidak mengerti. Mungkin di Maibrat mana mungkin. Berarti kondisi Maibrat saat ini sudah mulai terkendali, kondusif. Siap. Sekarang kita lagi laksanakan pemulihan nih. Siap. Recovery sekarang. Oke. Recovery ini kan bukan berarti langsung terus 100%. Kan bertahap. Orang panik, orang takut. Jadi kan harus pemulihan bertahap. Ada beberapa hal yang kita lakukan treatment. Di sambil ke aktivitas treatment itu ya kita pastikan itu di hak dasar mereka itu kita pastikan. Siap. Oke. Oh ya, Sesumuk ini kan dia berada di simpang 5 ke simpang berapa atau 6 ke. Semua ini dia kan titik temu. Jadi pos aparat ini kan di situ untuk melakukan sweeping selama pelakunya belum diketemukan. Lalu mereka ini kan rata-rata ketakutan rakyat ini yang ada di situ. Padahal mereka punya pikiran itu terbalik. Justru tentara, polisi ada di situ untuk memastikan keamanan, kenyamanan mereka dilindungi. Jadi makanya Bapak sudah himbau-himbau terus mudah-mudahan besok, lusa dan ini kita sudah pulangkan mereka itu. Kita beralih ke kabar berikutnya. Tim unit patroli reaksi cepat Angaru Polres Pelabuhan Makassar mengamankan pelaku tawuran pada Rabu 15 September kemarin malam. Mereka ditangkap di lokasi tawuran Jalan Sabutung Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Pelaku didominasi anak muda, bahkan beberapa di antara mereka masih di bawah umur. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Emba. Ya. Emba, bisa Anda ceritakan bagaimana saat itu kronologi tawuran ini bisa terjadi dan juga bagaimana untuk proses pembubarannya? Ya, Dea dan Tribuners, dapat kami jelaskan bahwasanya aksi tawuran kembali terjadi Rabu malam, itu tepatnya di Jalan Sabutung yang mempertemukan ataupun melibatkan dua kelompok warga dari warga Barukang dengan warga Cambaya. Aksi tawuran ini dipicu dendam lama antar kedua kelompok, yaitu di mana sehari sebelumnya juga kedua kelompok terlibat aksi tawuran yang sama, dan rentetannya itu beberapa bulan yang lalu juga terjadi aksi tawuran yang sama. Ya. Untuk proses pembubarannya sendiri, tim dari Polsek Ujung Tanah di backup oleh tim UPRC Angaru Polres Pelabuhan itu langsung tiba di lokasi membubarkan kedua kubu dengan melontarkan sejumlah gas air mata ke arah kedua kubu, sehingga kedua kubu menarik diri ke masing-masing arah mereka, begitu ya. Rekan Emba, informasinya juga ada beberapa anak di bawah umur yang turut terlibat dalam aksi tawuran ini. Bisa Anda informasikan ada berapa total jumlah orang yang diamankan? Ya, untuk jumlah pelaku tawuran yang diamankan itu sebanyak 8 orang. Mereka diamankan lantaran saat polisi usai melakukan pembubaran, polisi juga melakukan penyisiran untuk bagaimana mengamankan barang bukti dan pelaku, dan hasilnya
8 orang ini ditangkap saat masih berkumpul di sekitar areal lokasi tawuran, dan terbukti beberapa dari mereka kedapatan membawa senjata tajam jenis anak panah. 2 di antara 8 ini merupakan anak di bawah umur. Ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Emba juga sudah melakukan wawancara bersama Danru 2 UPRC Angaru Aibda Ilham. Berikut keterangan lengkapnya. Yang lagi terjadi? Terjadi perang kelompok antara Barukan dengan Cambaya, dan pada saat kami melakukan pembubaran dan mereka terpecah belah. Ada sebagian warga masuk ke Potere, dan pada saat kami sisir masuk ke dalam Potere, ada beberapa pemuda kami amankan dan beserta barang bukti 1 anak panah dan 2 tetapel. Awal mulai kejadian seperti apa? Dan apa penyebabnya? Awal kejadian kami belum tahu apa penyebab sehingga melakukan perang kelompok. Itu yang diamankan terduga pelaku tawuran semua? Terduga pelaku tawuran karena kami dapatkan barang bukti berupa busur dan ketapel. Ada berapa yang diamankan? Berapa orang? Ada 8 orang. Sini pelaku dibawa kemana? Selanjutnya kami amankan ke Polres Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pak, ada kendala tidak saat membubarkan tawuran ini? Alhamdulillah tidak ada kendala. Siap. Jadi masih dilakukan penjagaan di sekitar lokasi? Ya, masih kita lakukan penjagaan di lokasi sampai ini. Siap. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus perampokan yang terjadi pada Kamis 26 Agustus lalu. Perampokan ini dengan pelaku bernama Hendrik yang melakukan perampokan emas yang kemudian disembunyikan di dalam tanah. Dalam rekaman video amatir yang terlihat, beberapa personel kepolisian nampak menggali tanah di belakang rumah pelaku untuk mengamankan barang bukti. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Freddy. Ya, halo, Dea. Freddy, bisa Anda informasikan berapa total sebenarnya perampok toko emas yang diamankan, yang berhasil diamankan? Iya, jadi Dea dan juga pemirsa, total emas yang dirampok oleh kawanan perampok yang terjadi pada tanggal 26 Agustus lalu itu seberat 6,8 kg, di mana jika dirupiahkan saat ini itu nominalnya sekitar 6,5 miliar rupiah, begitu Dea. Barang bukti itu ditemukan di belakang rumah orang tua dari Hendrik sebagai otak dari perampokan tersebut. Jadi saat itu, usai kejadian itu, Hendrik itu pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Begitu, Dea. Freddy, terkait ini perampokan sudah terjadi pada Agustus kemarin. Lalu bagaimana untuk kronologi pelarian para pelaku ini hingga berhasil ditangkap akhirnya? Iya, jadi Dea, usai melakukan aksinya, mereka tuh lari melalui kantin yang ada di Pasar Simpang Limun itu. Pada saat proses pengejaran, mereka sempat menembak juga ke arah security yang berupaya mengejar. Lalu mereka keluar mengambil sepeda motornya dan kembali menembakkan tembakan menggunakan laras panjang, senjata laras panjang rakitan dan mengenai seorang juru parkir. Nah, di situ mereka melalui jalan M. Nawi Harahap, lalu mereka masuk ke Jalan Menteng dan sampai di daerah Batangkuis, begitu Dea. Di sana di Jalan Balai Desa itu Batangkuis itu mereka berkumpul di sebuah lahan kosong untuk menyerahkan hasil rampokannya kepada saudara Hendrik ini. Dan pada saat itu memang tasnya mereka tuh terbagi menjadi 2 Dea. Jadi dijadikan dalam satu wadah, lalu emas seberat 6,8 kg itu dibawa Hendrik ke rumahnya yang berada di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Lalu ia menggunakan kendaraan yang sama itu pergi ke Kabupaten Dairi untuk melarikan diri. Sementara rekan-rekannya, 3 rekannya yang lain yang ikut dalam aksi perampokan itu pulang ke rumah masing-masing, begitu Dea. Oke, lalu barang bukti apa saja yang berhasil diamankan? Iya, jadi barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi dari kasus perampokan itu adalah emas yang berbentuk dalam perhiasan seberat 6,8 kg, lalu 3 pucuk senjata api rakitan, yakni 1 senjata laras panjang rakitan,
itu, dan juga 1 pistol dan 1 revolver dan beberapa amunisi juga yang mereka gunakan atau mereka persiapkan begitu. Dan juga polisi juga mengamankan sepeda motor yang mereka gunakan, dan ternyata juga sepeda motor yang mereka gunakan itu ialah hasil dari curian atau begal, sehingga memang pada saat itu polisi kesulitan untuk mencari atau mendeteksi keberadaan mereka, padahal sudah terekam CCTV. Rupanya memang kendaraan tersebut hasil dari curian, begitu Dea dan juga pemirsa. Baik, Tribuners, tadi rekan Freddy juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Berikut keterangan lengkapnya. Saudara-saudara sekalian, ide itu disampaikan oleh Hendrik kepada saudara Dian untuk mencari orang. Kemudian setelah dipertemukan ada 3 orang, yaitu masing-masing PS, Farel, dan Prayogi alias Bejo, maka dipertemukanlah ketiga orang ini dengan saudara Hendrik. Ide lokasi Pasar Simpang Limun itu dari saudara Hendrik menetapkannya. Kemudian sebelum pelaksanaan, saudara-saudara sekalian, mereka melakukan observasi, ya, peninjauan ke lapangan. Kapan itu? Tepat pada tanggal 25 Agustus ya 2021, sekitar siang hari. Saudara Paul, Farel, dan Prayogi mendatangi pasar atau pajak Simpang Limun, melihat sasarannya, menentukan dan memperhatikan mana toko yang akan menjadi sasarannya. Kemudian setelah itu mereka kembali dan melaporkan hasil observasinya kepada saudara Hendrik, dan direncanakanlah pelaksanaan kegiatannya pada besok harinya. Sebelum melakukan, saudara-saudara sekalian, dari fakta yang kita temukan, hasil penyelidikan, bahwa kegiatan ini terencana dengan baik. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Anda masih menyaksikan live update, kita menuju kabar selanjutnya. Seorang pria mengamuk dan memaksa naik kereta api tanpa tiket di stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung. Pria tersebut menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah petugas dan membuat kerusuhan di stasiun. Pria itu pun kemudian diamankan petugas dan video saat pengamanan pun sempat viral di media sosial. Saat ditemui Tribun Lampung, manajer Humas PT KAI di Frey 4 Tanjung Karang, Jakarsih membenarkan peristiwa tersebut. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Joviter. Halo rekan Dea. Joviter, bisa Anda informasikan bagaimana saat itu proses penangkapan pria yang nekat menaiki kereta api tanpa tiket? Ya, dapat saya sampaikan bahwa pria yang berinisial ZA ini memaksa naik dari stasiun Tanjung Karang menuju stasiun Kertapati Palembang. Adapun keberangkatan itu dijadwalkan jam 1 siang Sabtu 11 September kemarin. Namun saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kereta api, pria tersebut tidak membawa tiket maupun surat kelengkapan lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pria tersebut harus diamankan atau diminta turun dari kereta api. Baik, Dea. Oke, Joviter, setelah diminta turun dari kereta api dan juga diperiksa oleh polisi, apa yang diinformasikan terkait motif pria tersebut membawa pisau dan juga menaiki kereta api tanpa tiket? Ya, belakangan diketahui pria asal Bangka Belitung ini mengalami gangguan kejiwaan. Nah, untuk sementara pihak kereta api menyerahkan tindak lanjutnya ke aparat kepolisian setempat. Baik, ya. Untuk tanggapan dari pihak PT KAI, apakah sudah ada? Ya, manajer KAI di Frey Tanjung Karang, Jakarsih mengatakan bahwa sesuai ketentuan maka yang bersangkutan tidak diperkenankan naik kereta api, namun untuk proses selanjutnya diserahkan ke aparat kepolisian. Dan juga dari Polsek atau sektor Tanjung Karang Barat sudah mengamankan pria tersebut. Selain mengamankan pria tersebut juga ditemukan satu bilah pisau yang digunakan untuk menodongkan ke arah petugas kereta api. Namun saat ini diketahui juga bahwa pria yang diduga mengalami gangguan kejiwaan ini sudah diserahkan ke dinas sosial setempat. Baik. Ya. Oke, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Beralih ke Aceh, Tribuners. Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Jaya berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan 5 ekor gajah. Mereka diduga melakukan pemburuan gajah untuk diambil gadingnya di perkebunan kelapa sawit Desa Tuwie Pria, Kecamatan Pasir Raya, Kabupaten setempat. Keseluruhan terduga pelaku ini diketahui memiliki perannya yang berbeda-beda dalam melancarkan aksi itu. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Rambi News, Rizky Bintang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rizky. Halo rekan Dea. Rizky, bisa Anda ceritakan kronologi lengkap pengungkapan kasus pemburuan gading gajah ini? Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, kejadian pemburuan gading gajah yang terjadi di Kabupaten Aceh Jaya terjadi pada Januari 2020 lalu, di mana informasi pertama ditemukan 5 bangkai gajah yang berada di area perkebunan, tepatnya di Desa Tuwie Pria, Kecamatan Pasir Raya, Kabupaten Aceh Jaya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak kepolisian langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk proses penyelidikan itu sendiri, pihak kepolisian sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun 8 bulan hingga pada 27 Agustus 2021 pihak kepolisian mengamankan 6 pelaku yang diduga merupakan pelaku pembunuhan gajah di Kabupaten Aceh Jaya. Oke, Rizky, tadi informasinya para pelaku ini memiliki perannya masing-masing. Apa saja itu bisa diinformasikan?
Baik deh, sesuai keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Aceh Jaya, bahwasannya dari ke-11 pelaku ini memiliki peran masing-masing, baik dari mulai yang memasang perangkat, mencari lokasi, dan juga menjadi penadah serta penjual dari gading ini sendiri. Oke, lalu kemana gading-gading itu dijual dan untuk penadah apakah juga sudah ikut ditangkap? Baik deh, untuk informasi yang disampaikan kemarin hari, bahwasannya gading gajah ini sendiri dijual kepada MD warga Aceh Timur, di mana untuk di wilayah kita maksudnya ada yang mati itu memang faktor alam, yang anak ya, yang anak gajah itu yang dari orang itu cuma 5 ini berarti? Iya, yang pelakunya yang memang terbukti mereka. Subdit 4 Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau menangkap sejumlah warga Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Penangkapan ini berkaitan dengan pengiriman pekerja migran alias TKI secara ilegal atau trafficking lewat perairan Bintan. Saat menjalankan aksinya, para pelaku ini memiliki perannya masing-masing. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Batam, Beres Lumbatobing, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Beres. Baik, halo rekan Dea. Iya, rekan Beres, bisa Anda informasikan bagaimana saat itu penangkapan dan juga berapa total jumlah orang yang ditangkap? Oke, baik. Terima kasih rekan Dea. Mohon maaf, berhubung karena di sini hujan begitu, jadi suaranya agak sedikit ini. Jadi saya informasikan langsung bahwa Subdit 4 Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri berhasil mengamankan 5 tersangka pengirim TKI ilegal begitu. Jadi ada pun korban 7 orang WNI yang akan dikirim ataupun perdagangan manusia seperti itu direncanakan dikirim ke Malaysia tanpa disertai dokumen yang resmi. Nah, jadi 5 tersangka ini diamankan di atas kapal di dermaga di perairan Bintan Utara saat itu pada sore menjelang malam. 7 PMI ini akan dikirim, namun berdasarkan informasi masyarakat, tim Subdit 4 Krimum Polda Kepri berhasil menangkap ataupun menggagalkan pengiriman ini, begitu. Oke, rekan Beres, lalu apa sebenarnya modus dan tujuan para pelaku ini mengirim pekerja migran ke Malaysia? Oke, baik. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim Subdit 4, para PMI ini akan dikirim ke Malaysia tanpa memiliki dokumen yang lengkap seperti itu. Oke, untuk keadaan dari para korban saat ini bagaimana, Beres? Dan juga untuk para pelaku, apakah semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka? Oke, baik rekan Dea. Nah, untuk modus para pelaku ini mereka akan merekrut begitu, merekrut para PNI dari beberapa daerah. Nah, kemudian akan dijanjikan dengan imbalan gaji yang tidak timpal begitu. Oke, kalau untuk para tersangka, ini apakah sudah dijadikan tersangka? Oke, baik, rekan Dea. Nah, jadi berdasarkan keterangan dari Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Kepri, AKBP Wiswono begitu, menyampaikan bahwa setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan, ada 5 tersangka. Nah, 5 tersangka ini merupakan warga Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Nah, mereka ini berperan sebagai pengirim begitu, penyalur. Nah, yang di antara mereka ada yang punya peran masing-masing, ada yang menjemput, ada yang mengirim. Nah, jadi mereka sampai saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus perdagangan manusia seperti itu. Baik. Nah, sementara untuk 7 korban begitu, saat ini sudah dititipkan di rumah ataupun di BP2NI, rumah persinggahan pekerja migran di Kota Batam, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Beres Lumbatobing untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali seusai jeda berikut. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau
Saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Angin puting beliung menerjang Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Rabu 15 September petang kemarin. Puluhan rumah warga di Dusun Garuda, Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Porak-Poranda diterjang angin puting beliung. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar, Fahrun Ramli, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Fahrun. Ya, rekan Dea. Bisa Anda informasikan bagaimana kondisi terkini di Dusun Garuda, Kecamatan Papalang, seusai dilanda angin puting beliung kemarin? Ya, betul sekali. Kondisi terkini di Dusun Garuda itu adapun tercatat sampai saat ini ada 27 rumah rusak parah, bahkan rumah tersebut sudah tidak layak huni lagi. Kondisi terkini warga yang terdampak angin puting beliung tersebut
sudah mengungsi di rumah kerabatnya masing-masing, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju serta Dinas Sosial Mamuju sudah menyalurkan bantuan berupa selimut, makanan siap saji, dan mendirikan tenda darurat, bahkan juga ikut mendirikan dapur umum seperti itu, rekan Dea. Oke, berarti Farud, ini berarti ada total berapa warga yang mengungsi seusai bencana ini? Adapun total warga yang mengungsi sampai saat ini itu tercatat 31 kepala keluarga dengan rincian yang orang dewasa 95 orang, ada lansia 8 orang, balita 9 orang, ada anak bayi 1 orang, anak kecil 5 orang, ibu hamil 1, total 199 jiwa yang terdampak bencana angin puting beliung dan 27 rumah warga rusak, sehingga dia mengungsi sebagian di rumah kerabat, di rumah kerabat seperti itu, rekan Dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Sulbar, Fahrun Ramli untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Hujan deras yang mengguyur kota Prabu Mulih pada Rabu 15 September malam kemarin membuat kota Prabu Mulih dikepung banjir. 2 jam hujan deras membuat 12 kelurahan totalnya di kota itu dikepung banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari setinggi betis hingga setinggi dada pria dewasa. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Sumsel, Edison Bastari yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Edison. Halo rekan Dea. Edison, iya Edison, apakah banjir parah dengan ketinggian lebih dari 1 meter ini memang sering terjadi di kota Prabu Mulih atau baru kali ini? Dapat kami informasikan untuk Tribunas sekalian bahwa di Prabu Mulih ini sering terjadi banjir. Namun untuk yang terparah dengan ketinggian dada baru terjadi kali ini. Untuk baru terjadi malam kemarin. Ini diakibatkan karena hujan deras lebih dari 2 jam. Begitu rekan ya. Edison, selain curah hujan yang tinggi selama 2 jam kemarin itu apakah ada penyebab lain banjir di kota Prabu Mulih ini bisa terjadi? Dapat kami informasikan juga rekan Dea, banjir ini lebih disebabkan karena kondisi drainase yang buruk di kota Prabu Mulih. Untuk di Prabu Mulih sendiri itu ada sungai, satu-satunya sungai besar yang ini Sungai Kelekar. Dan sungai ini sendiri pada saat ini sebelum banjir terjadi pendangkalan dan ini juga banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai sehingga menyebabkan ketika hujan deras sampah memenuhi sungai dan menyebabkan banjir, air meluap ke perkampungan. Demikian rekan Dea. Oke, atas kejadian ini, Edison, apakah pemerintah Kota Prabu Mulih sudah berupaya untuk mengatasi masalah ini dan juga untuk membantu masyarakat terdampak? Dapat kami informasikan juga dari malam kemarin, semalam Badan BPBD daerah sempat sudah turun ke lapangan ke kelurahan-kelurahan yang terdampak banjir. Mereka memberikan bantuan mengevakuasi masyarakat. Dan setelah hari ini itu pemerintah Kota Prabu Mulih memberikan bantuan ratusan bahkan ribuan nasi bungkus untuk masyarakat yang terdampak. Ini dilakukan karena masyarakat itu belum bisa memasak sehingga mereka diberi bantuan nasi untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari. Selain itu juga Wali Kota Prabu Mulih telah memerintahkan jajaran untuk memberikan bantuan sembako, baik beras, minyak dan lain sebagainya kepada masyarakat, termasuk juga alat-alat untuk mereka tidur dan lainnya. Demikian rekan Dea. Oke, Tribuners, tadi rekan Edison juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Prabu Mulih, Insinyur Haji Ridho Yahya MM. Kita sedang memperjuangkan anggaran juga. Itu insya Allah dari anggaran cuma dikit ya, Balai Sungai Daerah 5 miliar sudah dapat, sudah mulai begawi. Kemudian anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana itu sedang kita usahakan 40 miliar. Nah itu kita sudah tahu bahwa ini akan berdampak. Ini sudah kita paparan ke Jakarta. BNPB sudah paparan ke Jakarta. Ini dampak yang dialami masyarakat kalau sungai ini tidak segera kita atasi. Nah itu. Dan juga ditambah masyarakat buang sampah sembarangan. Nah jadi tambah banyak yang membuat dia Sungai Kelekar tidak ngalir.
Yang ketiga, hilirnya juga kan Sungai Kekar berbatasan dengan sana Muara Enim. Walaupun di kita lancar, tapi di Muara Enim arah ke sebelah sana Pangkul tersendat juga. Nah, otomatis tidak ngalir ke sana juga. Jadi kuncinya itu salah satu kita bagaimana caranya Sungai Kekar itu cepat kita gali sehingga dia cepat lari ke hilir. Kalau cepat lari ke hilir, timbul daerah-daerah lain bisa masuk airnya ke Sungai Kekar. Itu yang kita dampak sekarang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang, Banten mulai memasang alat pendeteksi gempa bumi dan tsunami. Alat pendeteksi itu dipasang di beberapa titik lokasi yang rawan akan bencana tersebut. Pemasangan ini menindaklanjuti pengalaman di tahun 2018, di mana saat itu terjadi tsunami namun belum ada alat pendeteksi tsunami dan gempa, membuat banyak korban yang hilang dan meninggal dunia. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Martin Ronaldo yang akan menyampaikan laporan. Halo Martin. Halo Dea. Berdasarkan tadi data yang Anda himpun di lokasi saat liputan, berapa banyak total alat deteksi tsunami yang dipasang di Pandeglang dan juga bisa disebutkan di wilayah mana saja pemasangannya, Martin? Ya, Dea dan para Tribuners yang ada di Indonesia, BPBD Kabupaten Pandeglang melalui Kepala PLT BPBD Pandeglang melakukan pemasangan alat pendeteksi tsunami dan gempa di beberapa titik yang ada di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan informasi yang kami himpun bahwa terdapat 10 titik ataupun 10 alat pendeteksi yang dipasang di Kabupaten Pandeglang yang memang terdiri di Labuan dan juga di daerah Panimbang, serta di 7 kecamatan lainnya seperti di Mandalawangi, lalu di Carita, Sumur, Cikesik, Cimanggu, dan Cigelis. Dea. Apa yang diharapkan dengan adanya pemasangan alat deteksi gempa bumi dan tsunami tersebut, Martin? Ya, pada kejadian tsunami tahun 2018, di mana pada saat itu alat pendeteksi tsunami dan gempa memang sempat error pada saat itu. Dan kemudian pihak dari BPBD Kabupaten Pandeglang beserta dengan BMKG melakukan skema untuk bagaimana caranya kejadian pada tahun 2018 tidak kembali terulang di tahun-tahun yang akan datang. Dea. Oke, lalu apakah ke depannya nanti akan masih ada ditambah kembali alat pendeteksi gempa dan tsunami ini di wilayah lainnya di Pandeglang? Iya, Dea dan juga para pemirsa yang ada di manapun, bahwa memang nanti untuk pemasangan alat deteksi tsunami dan gempa sendiri nantinya akan diinformasikan lebih lanjut ya, begitu dari pihak BPBD Kabupaten Pandeglang sambil menunggu dari pihak BMKG untuk mempersiapkan alat-alat pendeteksi tsunami dan gempa yang ada di Kabupaten Pandeglang. Begitu. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Banten, Martin Ronaldo melaporkan dari Pandeglang. Selamat kembali bertugas. Kami masih akan kembali seusai jeda sejenak Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun. Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya di pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau kasus Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Seorang gadis di Muaro Jambi alami kejang-kejang usai melakukan penyuntikan dosis vaksin COVID-19. Peristiwa itu terjadi di lokasi kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Puskesmas Desa Kemingking Dalam. Berdasarkan video yang didapatkan, terlihat seorang perempuan muda menggunakan baju warna krem terlihat kejang-kejang saat ditandu menuju mobil ambulans yang dibantu oleh warga dan Satgas COVID-19 di sana. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Hasbi Sabirin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hasbi. Ya, selamat siang rekan Dia. Hasbi, bisa Anda ceritakan saat itu bagaimana kronologis perempuan itu mengalami kejang-kejang seusai divaksin? Ya, baik rekan Dia dan semua pemirsa Tribuners. Beberapa waktu lalu, kemarin pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan gebyar vaksin massal yang berada di Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Memang kegiatan vaksinasi ini itu sejak bulan September ini digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi ini. Karena mereka untuk menargetkan capaian vaksinasinya akan tercapai di akhir tahun 2021 ini. Namun ada sebuah peristiwa di kegiatan vaksinasi masih dilakukan di Desa Kemingking Dalam itu mengalami suatu peristiwa di mana seorang perempuan yang masih muda, yang masih gadis juga, itu mengalami kejang-kejang setelah mendapatkan penyuntikan vaksin oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Untuk kronologis memang sebelum dilakukan penyuntikan vaksin terhadap perempuan muda itu, tahapannya melalui proses seperti biasanya, melalui screening atau melalui tahap-tahapan untuk pemeriksaan kesehatan oleh petugas oleh dosis vaksin yang dia terima. Berdasarkan informasi yang kita terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, kejang-kejang yang dialami oleh perempuan itu bukan dari dosis vaksin, melainkan kata Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi, perempuan itu memang mengalami gejala penyakit. Bagaimana penanganannya oleh pihak di sana? Ya, saat kejadian itu dia perempuan itu mengalami kejang-kejang, petugas COVID-19 Kabupaten Muaro Jambi tersebut melakukan pada pasien yang kejang itu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di bawah itu mengalami kejang-kejang. Alhamdulillah sudah mulai membaik begitu dia.
Baik, jurnalis Tribun Jambi Hasbi Sabirin melaporkan dari Muara Jambi. Akan disampaikan rekan wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkira yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Christian. Selamat siang rekan Dea dan Tribun News dimanapun Anda. Rekan Christian, bisa Anda informasikan bagaimana saat itu Maesa Polres Bitung ya bisa dilakukan vaksinasi di desa? Ya, rekan Dea dan Tribun News dapat kami informasikan untuk pelaksanaan gerai vaksin presisi Polres Bitung yang berlangsung di Puskesmas Paceda bukan hanya diberikan kepada masyarakat umum, melainkan juga diberikan kepada sejumlah tahanan dari Polsek Maesa. Ada sekitar 2 orang dari total 6 orang yang menjalani screening dan hanya 2 orang yang lolos screening dan menjalani suntikan vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac, rekan Dea. Oke, lalu kenapa saat itu tahanan akhirnya harus divaksin COVID-19, Christian? Menurut Kapolsek Maesa, AKP Dewa Ayu, pelaksanaan pemberian suntikan vaksinasi COVID-19 pada Maesa merupakan program dari pemerintah yang patut didukung dan diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi selain kepada masyarakat umum, para tahanan juga berhak atau harus divaksin COVID-19. Rekan Dea. Oke, untuk awal didirikannya gerai vaksin presisi di Polres Bitung ini bagaimana? Jadi untuk gerai vaksin presisi Polres Bitung yang sampai saat ini terus berlangsung, menurut Kapolres Bitung, AKBP Alam Irawan, sebagai wujud mendukung program pemerintah dalam rangka pemberian vaksinasi COVID-19 kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Bitung. Dan gerai vaksin presisi Polres Bitung ini diselenggarakan dalam rangka atau hari ulang tahun Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas yang ke-66 yang nantinya akan jatuh pada tanggal 22 September tahun 2021. Rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Christian juga sudah mewawancarai Kapolsek Maesa AKP Dewa Ayu Rayu Kacupaka. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, jadi hari ini dilaksanakan gerai vaksin dengan Puskes Paceda jenis Sinovac sebanyak 106 dosis. Jadi kami juga membawa tahanan kami untuk melaksanakan vaksin, karena vaksin adalah program nasional yang harus dilaksanakan. Berapa jumlah tahanan Bu yang divaksin? Yang tadi datang sejumlah 6 orang, namun yang lolos screening hanya 2 orang. Jadi nanti untuk yang 4 bisa menyusul berikutnya. Oke, Bu, kalau boleh tahu mereka berstatus apa sekarang di Polsek dan karena apa? Baik, status mereka adalah tahanan Polsek Maesa dan mereka karena melakukan tindak pidana sehingga harus ditahan. Demikian. Oke, siap. Personel Markas Unit Polisi Perairan dan Udara atau Polairut Labuan Bajo, Polda Nusa Tenggara Timur membantu evakuasi seorang ibu hamil di Labuan Bajo. Ibu hamil bernama Nur Hayah berusia 29 tahun, warga Pulau Mesa, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dievakuasi menggunakan KP Palue 223006. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Posku Pak Gesio Viana yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Gesio. Halo rekan Gesio. Selamat siang rekan Dea, selamat siang Tribuners. Ya, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi evakuasi ibu hamil yang akan melahirkan di Labuan? Terima kasih rekan Dea, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Kronologi evakuasi seorang ibu hamil yang akan melahirkan di Labuan Bajo berawal dari laporan seorang bidan di Pulau Mesa, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Bidan desa tersebut melaporkan bahwa terdapat satu pasien ibu hamil yang hendak melakukan proses persalinan, namun tidak dapat melakukan persalinan karena tidak
tidak adanya kendaraan atau kapal laut, sehingga atas dasar kejadian tersebut, bidan desa tersebut menghubungi pihak Polairut Labuan Bajo Polda NTT ke Pulau Mesa, dan dari Pulau Mesa hingga tiba di Pelabuhan Pelni Labuan Bajo. Setelah tiba di Bajo, pasien tersebut langsung dibawa di persalinan. Demikian rekan Dea. Oke, Yusril, lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari ibu hamil tersebut seusai dievakuasi tim Polair Polda NTT? Sebelumnya dalam masa kehamilan mengalami pendarahan, selanjutnya setelah melakukan perjalanan cukup jauh, kondisi fisik ibu tersebut juga mengalami penurunan, dan kondisi untuk saat ini ibu cukup ke Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo karena memiliki kadar HB yang turun. Namun demikian, kondisi bayi yang dilahirkan saat ini dalam kondisi sehat. Demikian rekan Dea. NTT, Gesio, saya melakukan evakuasi ibu hamil ini. Baik, tanggapan dari pihak keluarga dalam hal ini ipar dari pasien tersebut bernama Sumiati Polairut Polda NTT, karena dengan kesigapan dan cekatannya personil Polairut tersebut, sehingga hal yang tidak diinginkan pun tidak terjadi. Selain itu, untuk tanggapan dari pihak kepolisian dalam hari ini Polairut Labuan Bajo Polda NTT, dalam hal ini Komandan Kapal Polisi Palu Bribka Yeskielifu mengaku upaya yang dilakukan oleh polisi tersebut berdasarkan atas rasa kemanusiaan yang tinggi. Dikatakannya bahwa proses membantu sesama merupakan arahan dari pimpinan, dan Polair sendiri dalam tugasnya tidak hanya melakukan pengawasan baik di laut maupun juga di udara, tetapi paling penting yang harus dilakukan kepolisian adalah membantu sesama, lebih khusus dalam hal kemanusiaan. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Gesio juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Komandan Kapal Polisi Bribka Yeskielifu. Berikut liputan lengkapnya. Ya, kami sangat konsen sesuai dengan. Kita jeda lagi Tribuners dan akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya. dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan. Ya, terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria dengan stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai. Masih di Live Update bersama saya Diamita, kita menuju ke kabar berikutnya. Kompetisi Liga 2 tahun 2021 dijadwalkan kick-off tanggal 26 September 2021 mendatang. Sriwijaya FC, klub sepak bola kebanggaan Sumatera Selatan semakin optimis. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring atau GSC Palembang akan menjadi host atau tuan rumah diselenggarakannya kompetisi babak penyisihan. Meski belum menyatakan 100%, namun tim PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi Liga Indonesia dan PSSI mengisyaratkan hal tersebut. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Sriwijaya Post, Abdul Hafiz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, rekan Hafiz, bisa mendengar kami di studio? Oke.
Oke, halo rekan Dea, siap. Ya, dari hasil inspeksi PT LIB dan juga PSSI ini, bagaimana tanggapan dari tim terhadap Stadion Gelora Sriwijaya Palembang? Apakah layak untuk menjadi tuan rumah Liga 2 2021 ini? Oke, bisa kami laporkan bahwa kemarin itu dari PT LIB maupun PSSI sudah melakukan inspeksi, melakukan verifikasi terhadap infrastruktur Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Dari hasil sementara mereka menyatakan bahwa dan mereka menguji bahwa Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring ini memang sudah dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan tahun 2023. Artinya mereka sudah yakin siapa yang layak untuk menjadi tuan rumah dari kompetisi Liga 2 tahun 2021 yang akan kick off pada tanggal 26 September ini. Demikian rekan Dea. Oke, rekan Hafiz, usai dilakukannya verifikasi infrastruktur ini, apakah masih ada catatan-catatan bagi Stadion Gelora Ring ini? Ya, benar rekan Dea. Kemarin dari pihak LIB menyatakan bahwa paling tinggal melengkapi sedikit-sedikit saja dan nanti mereka akan antara lain menempelkan prokes karena ini dalam masa pandemi agar biar pertandingan dapat berjalan lebih baik. Kemudian mereka juga melakukan mengecek stadion Gelora Sriwijaya ini persiapannya seperti apa, mulai dari tribun dari stadion, lapangan artinya rumput-rumput dan sebagainya, terus lampu karena ini memang merupakan prasyarat untuk berapa kapasitasnya untuk malam pada malam hari. Kemudian juga mereka juga akan mengecek bagaimana sistem dari ketika para pemain memasuki stadion. Karena ini mereka katakan mereka akan di swab di mana tempat untuk swabnya dan demikian rekan Dea. Oke, lalu bagaimana dengan tanggapan dari pihak manajemen klub Sriwijaya FC setelah kemarin juga informasinya mereka mendengar dan melihat langsung kedatangan tim inspeksi di Stadion GSJ? Ya, semakin optimis dengan kedatangan dari tim LIB maupun dari PSSI ini. Artinya mereka juga menyatakan berpeluang besar sebagai tuan rumah. Mereka juga bersyukur karena memiliki yang memang berskala internasional, artinya berskala FIFA untuk ukuran dari sepak bola, olahraga sepak bola. Juga ya karena ini kan harus ada syaratnya, harus memiliki lapangan 3 lapangan kepada kita jadwal lengkapnya. Gitu. Sama dengan yang dilakukan oleh Liga 1 kemarin. Jadi ada 3 kali pertandingan berturut-turut, selanjutnya baru disusun lagi jadwal. Kalau sementara kita lihat ya, memang ini juga stadion kan memang udah dipersiapkan juga untuk Piala Dunia ya. Jadi memang kita lihat sih emang sudah bagus ya, paling tinggal melengkapi sedikit-sedikit aja sih, dan nanti kita tempelkan dengan prokesnya untuk biar pertandingan dapat berjalan dengan baik. Mungkin untuk keputusannya sendiri berapa lama Pak? Keputusan apa di stadion ini? Sementara sih nanti kita kan hari ini selesai nih, insya Allah selesai kita inspeksi, nanti kita laporkan kepada manajemen, mungkin secepatnya sudah ada hasilnya sih. Karena kan kita juga nanti mau insya Allah ada drawing juga, jadi keputusannya harus cepat diambil juga sih. Untuk yang di Sumatera ini stadion mana Pak yang diverifikasi oleh LIB dan PSSI selain Jakabaring? Kalau di Sumatera ini kemarin ada tim kita juga berangkat, itu ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Medan. Sekarang kita cek ke Sriwijaya ya, dan yang lainnya sih ada tambahan di Kalteng dan di Cilacap ya kemarin. Swab itu termasuk wartawan juga Pak? Iya. Nanti pokoknya yang akan masuk ke stadion itu semua harus di swab.
Informasi berikutnya datang dari Provinsi Riau, Tribuners. Ribuan peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kota Dumau mulai melaksanakan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Tes SKD CPNS itu dilaksanakan di STIA Lancang Kuning, Jalan Gunung Merapi sejak Rabu 15 September kemarin. Semangat tinggi tak ingin gugur di awal perjuangan menjadi abdi masyarakat. Diperlihatkan peserta bernama Linda yang tengah hamil tua. Meskipun dalam kondisi hamil 9 bulan, bahkan bisa dikatakan menghitung hari untuk bersalin, Linda berhasil lulus dengan perolehan nilai yang tinggi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, Doni Kusuma Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Doni. Halo rekan Dea. Iya. Doni, bagaimana cerita dari Linda ini, peserta tes SKD yang mendapatkan nilai tinggi meski sedang hamil tua? Ya, terima kasih rekan Dea. Memang pelaksanaan SKD tahun 2021 ini untuk CPNS di Kota Dumai berbagai untuk sesi pertama itu perdana yaitu pada hari Rabu tanggal 15 ini diikuti sekitar 100 peserta, di mana di antara 100 peserta tersebut ada Linda, seorang ibu yang memang lagi hamil tua, bisa dikatakan juga menghitung hari untuk bersalin, tetap melaksanakan atau mengikuti ujian SKD ini karena memang cita-citanya menjadi seorang abdi negara atau ASN dengan keyakinan dan juga dengan optimis serta belajar yang tekun. Linda sendiri dan juga restu dari suami ya tentunya berhasil mendapatkan nilai yang memang bisa dikatakan tinggi pada saat itu, yaitu sekitar 412. Itu yang membuat Linda bisa berada di 10 besar pada saat itu. Tentunya ini membuat motivasi bagi Linda untuk bisa menjadi abdi negara karena memang dia berharap skornya ini merupakan rezeki dari calon anaknya kelak, seperti itu Linda. Oke. Seperti itu dia. Oke, Doni. Lalu bagaimana dengan peserta lain saat itu, persiapannya dan juga harapan mereka? Ya, memang ada beberapa peserta lainnya, cuman memang dari beberapa peserta lainnya itu ada yang tidak lulus juga passing grade. Namun semangat mereka tetap terlihat karena memang yang tidak lulus itu sempat saya wawancarai dan mereka mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan CPNS ini, SKD ini, sehingga baru mengenal cara-cara mengerjakan soal ini. Tentunya untuk tahun depan dia berharap kepada pemerintah untuk membuka kembali CPNS ini agar mereka bisa mengikuti kegiatan CPNS ini untuk menjadi ASN di Kota Dumai, seperti itu rekan Dea. Oke, Doni, lalu berdasarkan pantauan Anda, bagaimana untuk jalannya tes SKD di Kota Dumai sendiri? Persyaratan dan juga prokes saat mengikuti SKD, apakah tetap berjalan dengan ketat? Ya, terima kasih rekan Dea. Untuk prokes tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini sebelum memasuki pekarangan lokasi tes, peserta dilakukan cek suhu, karena ini memang hal utama. Setelah memasuki pekarangan, kemudian peserta dianjurkan untuk mencuci tangan agar steril. Setelah dimasuk ke dalam kawasan tes, peserta ditempatkan di ruang tunggu yang tentunya dengan jarak yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga tes atau surat keterangan rapid antigen ini memang harus dibawa setiap peserta karena ini memang wajib untuk membuktikan bahwa peserta benar-benar tidak terpapar COVID-19 karena memang ini adalah hal yang wajib. Jika tidak dibawa maka peserta bisa saja tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan SKD atau mengikuti SKD, seperti itu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Doni tadi juga sudah berhasil mewawancarai Linda, ibu hamil yang menjadi peserta tes SKD CPNS. Berikut liputan lengkapnya.
414. Wow, nilai maksimalnya. Gimana nih perasaannya nih, Mbak? Dalam keadaan lagi hamil nih ya, bisa semaksimal itu nilai yang kita dapat nih. Mungkin apa belajar dari awal atau seperti apa? Ya, belajar, kita harus belajar ya. 414. Dengan rincian nilai berapa? Untuk apa? TK-nya 100, I-nya 135, HP-nya 179. Oh, dengan siapa Kak kita? Lida. Oh, dari mana Pak? Dari Dumai atau dari? Dari Dumai. Oke, terima kasih Kak. Ini hamil berapa bulan? 9 bulan. Terima kasih ya Kak. Nasib pilu dialami bayi berusia 1,5 tahun di Boyolali, Jawa Tengah yang menderita 9 macam kelainan jantung. Saat ditemui Tribun Solo, tampak bayi itu banyak menangis di pangkuan sang ibu. Sambil terus menangis, sesekali bayi bernama Clarissa itu juga memegangi bagian dadanya yang terasa sakit. Kelainan pada organ terpenting dalam tubuh manusia yang dialami bayi itu pun berdampak besar bagi perkembangan tubuh Clarissa. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tri. Halo rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Rekan Tri, bisa Anda informasikan sejak kapan sebenarnya kelainan jantung yang dialami Clarissa ini akhirnya juga bisa diketahui oleh kedua orang tuanya? Iya, kasus kelainan 9 macam kelainan jantung yang dialami Clarissa yang merupakan putri kedua dari pasangan Febri Nur Hidayat dan Nur Ismiati ini baru diketahui setelah Clarissa berusia 6 bulan. Saat itu kedua orang tuanya merasa panik setelah melihat anaknya yang tiba-tiba merasakan semacam sakit atau rewel. Kemudian orang tua mengupayakan pengobatan bagi si Clarissa ini, baik ke rumah sakit terdekat maupun setelah itu dirujuk ke rumah sakit di RSUP Dr. Sadito Yogyakarta, dan di sana diketahui bahwasanya Clarissa ini mengalami 9 macam kelainan jantung. Rekan dia. Oke, rekan Tri, lalu bagaimana untuk pengobatan masalah, mungkin apakah keluarga mengalami masalah biaya untuk pengobatan Clarissa ini atau bagaimana? Iya, pada awal pengobatan sebenarnya keluarga tidak mengalami masalah biaya, mengingat sang bapak atau sang ayah ini merupakan seorang buruh pabrik dan sudah ditanggung oleh Badan Penjamin Jaminan Sosial, sehingga untuk biaya pengobatannya sendiri bisa ditanggung oleh BPJS. Namun itu tidak sepenuhnya, mengingat jarak dari Boyolali ke Yogyakarta juga membutuhkan biaya, serta terkadang dari rumah sakit tidak ada, atau dari di vaskes itu tidak menyediakan obat yang khusus untuk diberikan kepada Clarissa tersebut, sehingga orang tua harus mengeluarkan biaya paling tidak 600.000 untuk sekali berobat. Si Clarissa ini sementara ini menjalani rawat jalan, di mana setiap sebulan sekali si Clarissa ini harus dibawa ke RSUP Dr. Sadito Yogyakarta sebelum dia menjalani operasi yang dimungkinkan baru akan dilaksanakan pada saat si Clarissa sudah berusia 2 tahun mendatang. Ya. Oke, lalu apakah ada respons dari lingkungan sekitar terhadap adanya salah satu warga yang mengalami permasalahan kesehatan seperti ini? Apakah juga sudah ada bantuan dari pemerintah, rekan Tri? Iya, warga di Dukuh Randurejo, Desa Keragilan, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, nampaknya memiliki sikap gotong royong yang cukup tinggi, sehingga ada salah satu warganya yang mengalami kesulitan. Secara otomatis ala kadarnya para tenaga juga memberikan bantuan sebisa mungkin yang dibutuhkan untuk Clarissa ini. Sedangkan untuk respon dari pemerintah, saat ini pemerintah baru mengupayakan akan mengakomodasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Clarissa ini, mengingat pemerintah Pemkab Boyolali memiliki sumber daya yang tersedia, mulai dari dana untuk jaminan sosialnya maupun dana untuk pengobatannya, serta untuk akomodasi
lain-lainnya dari pemerintah Kabupaten Boyolali menyatakan siap untuk membantu kebutuhan pengobatan Dek Clarissa ini. Baik, Tribuners, tadi rekan Tri juga sudah mewawancarai ibunda dari Clarissa, yakni Nur Ismiati. Berikut keterangan lengkapnya. Oh, operasi yang tercover apa? Ya itu pakai BPJS, tapi kan paling kayak habisnya 300 itu paling cuma 200. Kalau pas ikut grup. Habis berapa biayanya? Kalau kemarin itu kan 250, tapi yang tercover cuma 200. Yang 50 juta bayar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.